indeks kualitas udara di Jakarta untuk hari ini saja mencapai 114 atau tidak sehat bagi kelompok sensitif. Dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara di Jakarta memburuk, bahkan menempati urutan ketiga kota polusi tertinggi. Berikut laporan jurnalis Metro TV Nurul Zenita dan juru kamera Widiarto untuk Anda. Hari ini tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tapi nampaknya masyarakat ibu kota ini merayakannya dengan menghirup udara yang tidak sehat. Jika kita lihat dari IQR, indeks kualitas udara di Jakarta pada hari ini sudah mencapai 151, menjadikannya sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi ketiga di dunia. Bahkan beberapa hari lalu saja sempat Jakarta menjadi kota dengan tingkat polusi terburuk di dunia. Lalu bagaimana masyarakat menghadapi tingkat polusi yang ada di Jakarta pada saat ini? Berikut tanggapan mereka kami rangkum untuk Anda. Parah banget, memang saya ngerasa banget karena faktornya juga banyak sih. Banyak banget faktornya tuh dari kendaraan-kendaraan. Kalau solusi terbaiknya sih kita bareng-bareng masyarakat harus bisa sama-sama saling ngejaga sih ya. Maksudnya mengurangi emisi, misalnya yang punya mobil bisa naik kendaraan umum, misalnya kereta gitu, yang biar bisa sedikit mengurangi dan mungkin bisa berganti, bisa beralih ke mobil elektrik atau motor elektrik. Kalau bisa sih lebih ke ini, mengurangi penggunaan kendaraan sih, lebih karena kan kebanyakan sekarang kendaraan makin banyak gitu. Jadi ya kendaraan pribadi ini sebenarnya yang bikin polusi udara sih. Iya sih, sebenarnya apalagi di daerah Gondang Dia ya, karena aku kan kerja di Tamrin bolak-balik, apalagi polusi dari banyak bis juga, bajai dan lain-lain juga bisa jadi lebih asri lagi, tumbuhan-tumbuhannya bisa lebih banyak lagi, kayak taman-taman kota, biar kita bisa memperbaiki lah sedikit demi sedikit kayak kualitas udara kita gitu. Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, warga Jakarta berharap baik itu pemerintah, masyarakat, dan beberapa pihak lainnya dapat turut serta berkontribusi menjaga lingkungan hidup agar polusi di Jakarta ini bisa menurun dan kualitas udaranya bisa lebih baik lagi. Dari Jakarta, Nurul Zenita, Widiarto. Eksploitasi alam adalah tindakan memanfaatkan suatu sumber daya alam secara berlebihan demi keuntungan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Eksploitasi ini seakan menggunakan sumber daya dengan semena-mena tanpa memberikan ganti yang sepadan dengan apa yang telah digunakan. Berikut ini beberapa tindakan eksploitasi alam yang sering terjadi. 1. Pembakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi karena berbagai faktor. Bisa karena kekeringan berkepanjangan atau memang sengaja dibakar oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan menjadikan hutan sebagai lahan perkebunan, pemukiman, peternakan, dan lain sebagainya. Kebakaran hutan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap keseimbangan ekosistem daratan. Hutan merupakan tempat tinggal satwa langka sekaligus sebagai penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Dampak lain dari pembakaran hutan adalah bumi kehilangan daerah resapan air. Hal ini akan menimbulkan bencana baru seperti banjir bandang dan longsor ketika musim penghujan tiba. 2. Pembukaan lahan. Seperti yang sudah sedikit disinggung, pembukaan lahan seringkali dilakukan dengan cara membakar hutan, yang mana dapat menyebabkan banyak masalah berkelanjutan, seperti kabut asap yang mencemari udara, mengganggu pandangan dan mempengaruhi sistem pernapasan. Selain itu, pembukaan lahan dapat menyebabkan hewan-hewan serta tumbuhan yang mendiami tempat tersebut akan kehilangan rumah. Bahkan dalam beberapa kasus, banyak hewan kehilangan nyawa dan tumbuhan mati terpanggang. 3. Pembalakan liar. Pembalakan liar atau penebangan pohon secara liar untuk kepentingan komersial dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul, yang mana tentu saja membawa dampak buruk. Seperti yang sudah diketahui, hutan tak hanya berfungsi sebagai paru-paru bumi, namun juga sebagai rumah bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan. 4. Penangkapan ikan secara brutal. Begitu hausnya manusia akan uang, mereka seringkali menghalalkan berbagai cara demi menghasilkan uang. Salah satunya menggunakan berbagai cara ilegal yang cenderung brutal untuk menangkap ikan, seperti memakai pukat harimau, listrik, hingga bom, yang sudah jelas dapat merusak ekosistem laut dan menghancurkan terumbu karang. 5. Penambangan berlebihan. Pengambilan mineral, minyak bumi, serta material lainnya secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang fatal, seperti misalnya tambang pasir yang dapat menyebabkan longsor. Selain itu, pengambilan dan pemakaian sumber daya alam secara berlebihan juga dapat mempercepat kepunahan sumber daya. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Musi dan anak Sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik. Seperti yang terlihat pada aliran anak sungai Sekanak ini, masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dan anak Sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemar sedang.
Pemantauan ini dilakukan di 9 anak sungai Musi, diantaranya Sungai Buah, Sungai Bendung, Sungai Aur, Sungai Kedukan, Sungai Sekanak, Sungai Ogan, Sungai Keramasan, Sungai Lambai Daro, dan Sungai Seriguna. Kalau air limbah domestik itu kan bisa dari pemukiman, bisa dari usaha kegiatan yang kategorinya air limbah domestik seperti itu, dan juga mungkin kalau ada juga mungkin dari sampah-sampah juga yang masuk ke daerah anak-anak sungai ya kalau di sana. Pemerintah Kota Palembang terus bergotong royong dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha bagaimana cara mengelola limbah pembuangan kepada badan penerima agar memenuhi baku mutu lingkungan. Himbauan ini menjadi fokus pemerintah Kota Palembang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan normalisasi fungsi sungai dan saluran air. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, sumbangan industri sawit terhadap APBN 2023 menjadi sumbangan kedua terbesar setelah batu bara dengan capaian 88,7 triliun rupiah. Dari pungutan pajak saja, sawit menyumbang 50,2 triliun rupiah. Sementara dari pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, juga Badan Layanan Umum atau BLU, negara mendapatkan dana sebesar 32,4 triliun rupiah. Angka ini didapat dari hasil produksi sawit yang mencapai 729 triliun rupiah di sepanjang 2023. Bertempat di Kabupaten Belitung Timur, perwakilan Kemenq menyatakan bahwa hal ini merupakan imbas dari kebijakan pemerintah yang sebelumnya memberikan insentif perpajakan bagi industri sawit di 2023. Secara APBN, kita berhasil mengumpulkan pungutan ekspor sebesar 32,4 triliun, yang itu pungutan ekspor nantinya juga akan ada feedback kepada pelaku industri di lapangan, yang tentunya dari BPDPKS bisa menyampaikan hal tersebut. Menurut catatan GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, ekspor minyak sawit atau CPO pada 2023 cenderung meningkat dibandingkan 2020 hingga 2022 atau pada saat pandemi. Namun, pada 2024 ini ekspor sawit stagnan. Salah satu penyebabnya adalah munculnya minyak nabati dari biji bunga matahari yang harganya lebih murah. Sawit ini sekarang penghasil devisa terbesar kedua setelah batu bara. Dan perlu diketahui pada waktu terjadi COVID di tahun 2020-2021, pada saat puncak-puncaknya COVID 2022, justru sawit menghasilkan devisa yang sangat besar. Alhamdulillah pada waktu COVID tidak ada PHK, justru kita menambah tenaga kerja. Terlambatnya proses peremajaan sawit rakyat juga cukup berpengaruh. Saat ini, Kemenko Perekonomian berencana menaikkan dana hibah peremajaan sawit dari 30 juta menjadi 60 juta per hektar. Tujuannya agar masyarakat mau mengganti pohon sawitnya dengan tanaman sawit baru. Belitung Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia saat ini yang tengah menggenjot industri kelapa sawitnya. Nah, dari total 2.506 km persegi luas Pulau Belitung, sebanyak 25% luas lahan di Belitung ini digunakan sebagai perkebunan sawit, dan di mana porsi untuk perkebunan sawit ini terbanyak itu didapatkan oleh perusahaan swasta, dan ini merupakan 9 kali lebih luas dibandingkan dengan perkebunan sawit yang diolah oleh rakyat. Bangka Belitung diketahui identik dengan aktivitas tambang timah. Bupati Kabupaten Belitung Timur Burhanuddin menyatakan perekonomian warga Belitung mulai bergeser dari penambang timah ke usaha kebun sawit. Memanfaatkan perkarangan rumah untuk perekonomian masyarakat. Nah, salah satunya sawit. Jadi dengan tanaman 20 batang sawit itu mereka sudah bisa menghasilkan uang 1 juta, 2 juta. Jadi saya pikir untuk ekonomi kita insya Allah ke depan akan kita genjot lagi dari sektor perkebunan. Atap bangunan pasar Prambanan runtuh akibat gempa 5,8 magnitudo yang mengguncang Yogyakarta. Ratusan pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di Sleman juga panik menyelamatkan diri. Gempa 5,8 magnitudo mengguncang Yogyakarta menyebabkan genting atap bangunan pasar Prambanan runtuh dan berserakan di lantai. Selain merusak bangunan pasar, gempa juga membuat ratusan pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Sleman berhamburan menyelamatkan diri. Sementara di Dusun Jasemlor, Desa Pacarjo, Gunung Kidul, gempa menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Kerusakan mulai dari dinding bergeser hingga terjadi keretakan. BPBD Gunung Kidul mencatat kerusakan terbanyak terjadi di wilayah Kecamatan Semanu, Ngelipar, dan juga Purwosari. Pusat gempa berada di 95 km barat daya Gunung Kidul, Yogyakarta, dan tidak berpotensi tsunami.